Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Tahta Channel yang kontennya membahas tentang debat lintas agama, pengajian kitab, Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lain-lainnya. Dan juga ada tausiah dan juga tanya jawab seputar Islam, dan yang terakhir ada video reaksi. Tujuannya untuk menolak fitnah atau meluruskan pelintiran-pelintiran ayat Al-Quran atau hadis yang dilakukan oleh umat sebelah. Kali ini kami akan menjelaskan tentang tuduhan orang-orang sebelah ya, yang mengatakan dia membaca hadis yang bunyinya, isinya hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah melarang Ali untuk poligami. Rasulullah sendiri poligami, sedangkan dia melarang mantunya yaitu Sayyidina Ali untuk poligami. Nah, lalu dipelintir seakan-akan tidak adil gitu. Dirinya poligami malah melarang Sayyidina Ali untuk poligami. Ini harus kita luruskan. Dan ini juga sebagai jawaban dari kita umat Islam, agar supaya kalau ada fitnah seperti ini, maka tujuan kita adalah meluruskan. Jadi dalam hadis itu, ini ada di Bukhari nomor hadis Bukhari nomor 3000 ya. 3110 ya. Bahwasanya dalam hadis itu Nabi bukan melarang poligaminya, karena poligami itu tetap hukumnya itu adalah boleh ya. Sama seperti nikah-nikah biasanya, bisa halal, bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah. Nah, poligami juga gitu, sesuai keadaan nantinya. Nah, sedangkan Rasulullah melarang Ali untuk poligami, itu bukan berarti seakan-akan melanggar syariat poligami, bukan. Karena memang Sayyidina Ali akan menikah dengan putrinya Abu Jahal. Makanya dalam hadisnya gini, Rasulullah mengatakan ya, wa inni lastu uharrimu halalan wala uhillu haraman, walakin wallahu la tajtami'u bintu rasulillahi wa bintu aduwillahi makanan wahidan abada. Dan sesungguhnya aku tidaklah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Akan tetapi demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah dengan putri musuh Allah selamanya. Jadi alasannya bukan melarang poligaminya, tapi beliau tidak mau putri kesayangannya berkumpul dengan musuhnya Allah, yaitu putrinya Abu Jahal. Gitu ya. Jadi bukan melarang poligaminya, tapi Rasulullah tidak rela kalau putrinya dimadu dengan musuhnya Allah, yaitu putrinya Abu Jahal. Itu alasannya Rasulullah. Yang kedua, ini juga karena janjinya Sayyidina Ali. Ya, karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa beliau sangat menyayangi Siti Fatimah. Sehingga barang siapa yang menyakiti Siti Fatimah, maka sama dengan
menyakiti Rasulullah. Sehingga Sayyidina Ali berjanji tidak akan menyakiti Siti Fatimah sedikit pun. Makanya beliau tidak pernah poligami selama beliau berkumpul dengan Fatimah, putrinya Rasulullah. Baru beberapa bulan, ya, mungkin 6 bulan, ya. Setelah Fatimah wafat, baru beliau menikah lagi, gitu ya. Dan juga di dalam pembahasan ini, makanya ulama memperbolehkan, diantaranya Ibnu Taimiyah, gitu ya. Bahkan para sahabat, tabi'in, tabi'in menganggap sah orang yang menikah dengan syarat, misalnya, saya seorang perempuan, saya mau dinikahi engkau, Bang, misalnya, dengan syarat nanti kita tinggal di rumahnya orang tuaku, atau dengan syarat tidak dipoligami, itu sah, tidak masalah. Karena memang syarat di situ untuk menguatkan sesuatu yang wajib, yang sunnah. Selagi nantinya tidak bertentangan dengan kewajiban, itu boleh. Gitu loh. Tapi nanti ketika bertentangan dengan wajib, maka wajib dilanggar janji itu. Jadi kita boleh seorang wanita mensyaratkan syarat ketika mau menikah. Itu boleh, sah. Gitu ya. Asalkan nanti suatu saat ketika syarat itu sudah bertentangan dengan kewajiban, maka boleh dilanggar. Gitu ya. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, bagi perempuan, kata-kata poligami itu janganlah terlalu dianggap menakutkan, jangan. Karena dalam Islam lebih enak, masih dibatasi 4. Kalau dulu syariat-syariat sebelum Islam datang, itu tidak ada batasnya. Makanya nabi-nabi yang banyak istrinya itu diantaranya, ya, kalau cuma Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Yakub, itu masih sedikit. Yang banyak itu mulai dari Nabi Daud, istrinya 100. Lalu beliau punya putra Nabi Sulaiman, istrinya sampai 1000 dengan gunditnya. Istrinya 700, gunditnya 300, berarti 1000. Sehingga bagi wanita tidak usah seakan-akan menakutkan. Jangan, biasa saja. Yang penting poligami itu boleh, gitu aja. Sama seperti orang menikah, boleh. Bisa boleh, mubah, bisa wajib, bisa sunnah. Tergantung keadaan. Ya, ngapain ditakutin? Ya. Yang kedua, ngapain ditakutin? Karena semua itu sudah ada takdirnya. Andaikan seorang suami itu ditakdirkan menikah, poligami, ya pasti terjadi. Tapi walaupun suaminya pingin menikah, pingin poligami, pingin banget, tapi tidak ditakdirkan, tidak akan terjadi. Sehingga biasa saja, ya, tidak usah terlalu serius lah, tidak usah dianggap menakutkan lah, ya. Dan juga bagi seorang suami, jangan dibuat mainan syariat itu, ya. Ketika kita mengatakan itu boleh, maka harus tahu syarat-syaratnya. Ya, diantaranya, ya, kadang-kadang itu sunnah Rasul, iya, yang dilakukan Nabi sunnah. Tapi harus melakukan juga bagaimana caranya Nabi berpoligami. Kadang-kadang sunnah untuk beliau karena memang beliau manusia yang sempurna. Belum tentu sunnah untuk kita. Ya, ketika kita tidak bisa menjalankannya. Makanya yang harus kita lakukan sebelum poligami, ya harus tahu syarat-syaratnya, ya. Misalnya, 1, harus mampu berlaku adil. Ya, jadi seorang pria berpoligami harus mampu bersikap adil di antara para istrinya dalam banyak hal, termasuk nafkah lahir dan batin. Apabila ia condong kepada salah satu istri saja, maka ini akan menimbulkan kezaliman bagi istri-istri yang lain.
Nah, aturan ketat poligami ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, yang berbunyi, siapa saja orangnya yang memiliki 2 istri, lalu lebih cenderung kepada salah satunya, maka pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan bagian pundaknya miring sebelah. Sehingga harus tahu ya. Pertama harus adil. Yang kedua, jumlah istri dibatasi 4. Ya. Ya, jadi tidak boleh lebih dari itu. Sehingga syarat poligami menurut syariat Islam hanya boleh dilakukan sebanyak 4 kali. Ya. Artinya seseorang dibatasi untuk menikahi wanita lebih dari dibatasi 4, tidak boleh lebih. Maka dalam Al-Quran dijelaskan ya, dalam An-Nisa itu ya, di situ maka kawinilah dengan siapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain. Ya, yang mana di situ sampai 4. Itu pun pertama harus adil gitu ya. Terus yang ketiga, mampu memberi nafkah lahir dan batin. Ya, jadi dalam poligami setiap pria harus mampu memberi nafkah lahir dan batin bagi para istrinya. Apabila merasa masih sulit menafkahi satu orang istri, maka orang semacam ini sangat berhak dilarang poligami. Ya. Karena apa? Karena memang kalau sudah menikah satu aja gak bisa, ya, sulit, berat, ya, ya, apalagi poligami, ya tambah banyak yang disakiti nantinya. Yang nomor 4, niatkan semata untuk ibadah kepada Allah. Ya, maksudnya apa? Kalau Rasulullah itu pertama karena syariat, karena agama, gitu loh. Dan makanya beliau itu rata-rata istrinya tua-tua sudah. Cuma Siti Aisyah. Itu pun karena ilmu, ya, karena perintah Allah. Karena Siti Aisyah itu wanita yang masih muda, pasti banyak bertanya. Ya, karena biasalah kalau masih muda itu. Tapi istri-istri yang lain yang sudah tua-tua banyak beribadah, fokus. Ya, sehingga oleh Allah Rasulullah diperintah untuk menikahi Siti Aisyah. Maka dari Siti Aisyah inilah banyak ilmu-ilmu, hadis-hadis yang luar biasa banyaknya. Termasuk salah satu periwayat hadis yang paling banyak, yaitu 2000 hadis lebih. Kalau Abu Hurairah 5000. Dan itu pun dari Siti Aisyah hadis-hadis yang penting. Jadi nikahnya Nabi itu ya karena Allah. Andai kan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang sebelah, ya, doyan nikah katanya. Andai kan doyan gitu, yang cari yang perawan-perawan atau yang muda-muda. Tapi beliau enggak. Karena tujuan syariat, karena tujuan agama, bukan karena tujuan kesenangan. Andai kan tujuan kesenangan, pasti beliau cari yang cantik-cantik, yang masih muda-muda, gitu ya. Terus yang terakhir, dilarang menikahi 2 wanita yang bersaudara. Jadi kalau ada orang kakak adik cantik-cantik, tidak boleh dinikahi semua. Satu-satu dulu. Pertama kakaknya, kalau kakaknya meninggal, baru ganti adiknya. Tidak boleh satu masih hidup semua dinikahin semuanya, tidak boleh. Karena menimbulkan nanti kecemburuan, akhirnya 2 bersaudara bertengkar, putus silaturahmi nantinya. Terus yang paling terakhir, mampu menjaga kehormatan para istri. Maka syarat penting poligami sesuai syariat Islam. Bagi setiap pria yang hendak beristri lebih dari 1, terus adalah mampu membimbing, ya, mendidik, serta menjaga kehormatan para istri. Itu yang penting ya. Mampu enggak mendidik, membimbing. Apabila ia membiarkan salah satu istrinya bersikap bebas dan berbuat maksiat, maka dalam hal ini suami pun ikut menanggung dosa perbuatan istri tersebut. Bahaya. Ya.
Karena memang dalam Islam itu apa? Tugas suami itu berat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, sehingga dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, jadi apa? Sekali lagi, bagi perempuan jangan dianggap poligami itu menakutkan, jangan. Intinya poligami itu boleh, dan bagi pria tidak akan dia melakukan kalau dirinya tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi itu yang saya jelaskan. Yang terakhir, kalau tidak ada takdir, tidak akan. Jangankan poligami, seorang yang jomblo saja kalau tidak ditakdirkan menikah, tidak akan menikah. Gitu ya. Apalagi begitu juga orang yang punya istri, kalau tidak ditakdirkan poligami, tidak akan. Nah, dan juga bagi pria, ingat ya, jangan dibuat poligami itu suatu yang apa ya, main-main, jangan. Berat loh ya. Untuk satu pun tanggung jawabnya besar, apalagi lebih dari satu. Nah, sehingga bagi wanita, kalau melihat poligami, jangan di posisi Islam saja. Kalau kalian tahu tentang perjanjian lama, perjanjian baru, malah tidak dibatasi loh. Ya, mau 1000 pun suamimu menikah boleh. Andaikan hidup di zaman sebelum Islam. Seperti itu ya. Mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah. Ya. Kalau ada kata-kata dari kami yang kurang baik, baik sengaja atau tidak, kami minta maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan kajian pendek ini menjadi ilmu manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.